Salam sejahtera, salam kenal buat seluruh Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Ini adalah acara perdana Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Kami akan selalu hadir menemani Anda di setiap hari Senin pukul 19 sampai pukul 20 selama 1 jam. Nah, saya katakan kami karena saya tidak sendirian nih di studio. Saya ditemani oleh suami saya tercinta dan tentu saja satu-satunya yang adalah narasumber kita pada setiap hari Senin, yaitu Evangelis Chang Kuifa. Halo, malam Pak Kuifa. Halo Liana, apa kabar? Dan juga seluruh Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu di udara di dalam satu acara perdana Dating Insight. Ya, Sobat Maestro, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar acara kami ini di Dating Insight ataupun masalah-masalah Anda dalam hal dating melalui line SMS di nomor 0812 2099 7939 atau Anda juga bisa meng-add BB kami di 759246BB. Oke, jadi pertanyaan yang jujur pasti akan mendapatkan jawaban yang tulus. Kami pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut, yuk kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pimpinlah kami semua ya Tuhan, baik kami yang akan memberitakan firman Tuhan, membicarakannya, dan juga bagi setiap pendengar, supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan hal-hal yang baik, yang bernilai kekal, itu boleh hadir dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Amin. Nah, tentu Sobat Maestro ingin tahu ya, apa sih reason atau alasan adanya program Dating Insight? Pak Kuifa, boleh dong nih sharing-sharing tentang latar belakang munculnya program Dating Insight ini. Ya, selama ini saya memang cukup banyak berkecimpung di dalam pelayanan Pak Sutri. Pak Sutri itu pasangan suami istri, Oh, ya. bukan pasangan susah terima. Nah, memang di dalam melayani para Pak Sutri itu ada hal-hal yang akhirnya kita lihat, hal-hal yang tidak lancar terjadi ya dalam kehidupan perjalanan pernikahan mereka begitu. Jadi sesuatu yang diawali mungkin begitu indah, pasti dong kalau kita menikah, kita mungkin menikah itu diberkati di gereja, lalu ada pesta yang meriah. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu tidak gampang. Dan dari data-data yang kita lihat ya, ini ada satu data saya baca dari Badan Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung, bahwa angka perceraian di Indonesia itu telah meroket 70% sejak tahun 2005 sampai tahun 2011. Ini di Indonesia ya Pak? Di Indonesia gitu. Nah, meroket 70% tadi ya, tahun 2005 itu angka perceraiannya 55.509 kasus. Sedangkan di tahun 2011 menjadi 320.000 kasus begitu. Wow. Ini di seluruh Indonesia begitu. Iya. Dan angka ini tentu sangat mengerikan kita ya, karena di dalamnya kita juga memahami ada juga orang-orang percaya di dalamnya begitu. Dan penyebab misalnya pasangan jika diurutkan 3 besar, paling banyak itu kan akibat faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.000 perkara gitu. Lalu tidak ada tanggung jawab 78.000 perkara. 78.000 ya, tidak bertanggung jawab ya? Iya. Wah, banyak sekali. Dan masalah ekonomi 67.000 perkara ya. Nah, saya melihat dari faktor ketidakharmonisan, faktor tidak ada tanggung jawab, dan masalah ekonomi itu sesungguhnya orang-orang itu bisa diedukasi, bisa dididik untuk harmonis. Kita bisa dididik untuk bertanggung jawab. Kita juga bisa dididik untuk bisa memiliki perekonomian yang cukup baik, untuk bisa kita ada suatu kelanggengan di dalam perjalanan rumah tangga begitu. Nah, di dalam situasi-situasi seperti ini tentu sangat menggelisahkan kita, karena jelas firman Tuhan kan berkata apa? Bahwa di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan itu di dalam satu kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya adalah pernikahan sekali untuk seumur hidup gitu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak orang gagal di tengah jalan. Nah, situasi-situasi ini yang tentu sangat menyedihkan, karena jika terjadi perceraian dari 2 insan, yang menjadi korban tentu bukan dari 2 orang itu saja,
bukan hanya suami atau istri begitu Iya, kan, betul. tetapi anak-anak juga menjadi korban begitu. Iya. Nah, terlebih juga firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Ya kan? Nah, yang tadi adalah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang satu ini cukup menarik, itu dikatakan nikmatilah hidup. Jadi bukan hanya hidup bersama dan tidak dipisahkan, tapi juga ditambah dengan menikmati kehidupan itu. Dalam bahasa Inggrisnya itu live joyfully with your wife. Dan wife ini dalam bahasa Ibrani itu adalah istri di masa muda. Bukan istri muda ya, beda ya. Jadi istri di masa muda yang kita nikahi untuk seumur hidup kita gitu. Iya. Ya, untuk seumur hidup. Nah, di sini kan mengandung sesuatu yang disebut monogami gitu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tetapi dalam perjalanan itu juga suami istri harus bisa saling menikmati gitu. Iya. Suami menikmati istrinya, istri menikmati akan suaminya, dan dalam mereka menikmati hidup berdua itu anak-anak yang besar dalam keluarga yang saling menikmati, mereka akan tumbuh dengan baik gitu loh. Betul. Seperti itu kan. Iya, jadi karena hubungan suami istri yang harmonis itulah yang membuat pernikahan dan juga anak-anak cucunya semuanya juga memiliki pernikahan yang baik juga ya. Betul. Warisan. Keteladanan itu sangat penting saya pikir di dalam kehidupan kita hari-hari ini ya. Karena kita sulit sekali mencari akan teladan begitu. Nah, bagaimana rahasianya supaya bisa menikmati? Nah, itu penting ya. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, di sini ada kata teman. Nah, rahasianya adalah suami istri jadi teman begitu. Oh, ini salah satu kunci rahasia Kunci ya. rahasia. Oh, kita baru mulai acara tapi sudah diberitahukan kunci rahasia. Ya, untuk dan itu juga menikmati perjuangan pernikahan. kita, nah ya kan, selama Iya. ini. Bagaimana kita dari dulu zaman kita pacaran, kita berteman baik, betul ya. Iya. Begitu kita menikah, kita jadi musuh berat gitu. Lalu kita berusaha menyelesaikan masalah di tengah kita, sampai hari ini kita bisa saling menikmati ya. Bukan Kita lagi jadi teman tetapi udah menjadi best friend best ya. friend, my wife is my best friend. Iya. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai latar belakang daripada munculnya program Dating Insight, dan Pak Kunto men-sharingkan bagaimana munculnya sampai passion ini karena data-data perceraian yang firman Tuhan katakan seharusnya tidak boleh diceraikan, Iya. bahkan harus menikmati, tapi kenyataannya banyak sekali perceraian yang terjadi. Nah, tapi apa hubungannya nih Pak dengan Dating Insight yang malam ini kita mau bahas? Ya, jelas bahwa tujuan daripada dating ya itu kan menuju kepada pernikahan. Ada pepatah berkata 1000 langkah dimulai dari langkah pertama, benar ya? Iya. Cuman langkah pertama tuh langkah seperti apa yang kita mau maju gitu. Apakah langkah yang sembrono, langkah yang asal-asalan, langkah yang tidak pakai perhitungan misalnya, langkah yang tidak berhikmat begitu kan? Ya mungkin aja sampai di langkah 1000, di 1000 bukan langkah 1000, di langkah ke 1000 ya, tapi udah babak belur begitu kan? Nah, kita sangat mementingkan. Jadi hubungannya adalah Dating Insight, kita berharap bahwa seperti tagline kita, for insightful Christian dating principles. Jadi melalui acara kita bisa membuka wawasan ya. Prinsip-prinsip apa sih sebenarnya dalam pacaran yang Tuhan kehendaki. Sehingga akhirnya setiap insan muda dimanapun Anda berada yang mendengarkan terus acara ini, akhirnya boleh lebih memiliki hikmat di dalam memasuki akan mahligai pernikahan. Sehingga tidak jatuh di lubang yang sama yang telah dijalani oleh mungkin orang-orang sekitar kita gitu, yang mereka tidak berhasil sampai akhir. Kita tidak mau begitu ya kan. Iya. Jadi tune in di Dating Insight, kita akan mendapatkan insight-insight bagaimana berpacaran atau menjalankan hubungan yang tepat sehingga firman Tuhan boleh berlaku atas kehidupan Anda ya. Itu adalah langkah pertama kita. Nah, apa keunikan sebenarnya dari Dating Insight ini? Kita akan lanjutkan mungkin setelah kita mendengarkan sebuah pujian. Nah, saudara-saudara, Sobat Maestro, Anda bisa mengirimkan SMS, saya ulangi nomornya ya, di 0812 2099 7939. Ya, kembali lagi dalam program Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Untuk Sobat Maestro yang ingin berinteraksi dengan kami bisa mengirimkan SMS ke nomor 0812 2099 7939.
Oke, saya ulangi lagi ya supaya nggak salah. Nah, 0812 2099 7939. Ya, Pak Kuiva, tadi kita berbicara mengenai latar belakang munculnya program Dating Insight. Dan tadi saya bertanya terakhir, apa nih keunikannya Dating Insight gitu. Iya. Saya pikir di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam acara Dating Insight ini sangat unik, yaitu pasti kita siarkan secara live ya. Iya. Dan sehingga kita bisa berinteraksi dengan para pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita akan menjawab setiap pertanyaan melalui siaran ini. Dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bisa jawab di dalam siaran ini karena waktu yang terbatas, tentu akan saya jawab secara pribadi melalui handphone begitu. Jadi semua pertanyaan itu masuk ke handphone kita, begitu kan? Oh, iya, itu juga yang menyebabkan mengapa nomor kita nomor yang lain ya dari biasanya ya, 0812 2099 7939 ya. Iya, begitu. Oke, jadi karena pertanyaan Anda pasti akan kita jawab. Jika tidak bisa melalui on air, kami akan jawab secara pribadi melalui SMS balik. Begitu. Dan juga bisa melalui PIN BB di app begitu, disebutkan dulu namanya itu nomornya. Iya, Sobat Maestro juga bisa add PIN BB kita di nomor 759246BB. Saya ulangi, 759246BB. Oke. Nah, keunikan yang lain adalah di dalam kita menyampaikan firman ada apa yang disebut sebagai T3. Ya, T3. Nah, apa itu? Itu bukan Terminator 3 ya. Tapi ini sebuah singkatan, yaitu T yang pertama adalah Timeless Word of God. Jadi seluruh berita di dalam apa yang kita bicarakan, ya, ini saya bicara terus dengan istri tercinta Liana, kita ngobrol-ngobrol tentang dating. Tapi ada dasarnya itu T yang pertama itu Timeless Word of God, artinya berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang kita akan kupas secara mendalam, dan saya percaya itu akan memberkati setiap kita yang mendengarkan. Nah, T yang kedua itu adalah transparent. Transparent itu artinya apa? Artinya di dalam kita mau melaksanakan akan firman Tuhan seringkali ada kesulitan, ya kan? Karena kita telah jatuh dalam dosa begitu. Kadang-kadang kita waktu mendengar firman kita berpikir, aduh kok begitu sulit. Nah, kita mau ungkapkan kesulitannya. Kita juga mau mengungkapkan mungkin kita juga dalam berjuang ya Nak ya terhadap firman Tuhan itu kita juga pernah mengalami kegagalan demi kegagalan gitu kan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya walaupun kita gagal, kita pasti akan bangun kembali. Ya kan? Akan bangkit kembali karena Tuhan terus memegang tangan kita begitu. Tapi sangat penting di situ adalah satu kejujuran, transparent of life ya, suatu kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan, rasanya firman Tuhan ini kok begitu sulit. Saya merasa saya tidak berdaya untuk melakukannya. Tapi saya ingin Tuhan, Engkau menolong saya begitu. Nah, dari kejujuran seperti ini, maka lahirlah T yang ketiga. T yang ketiga itu adalah transform. Transform artinya berubah ya. Nah, berubah seperti apa begitu? Bukan kesatria baja hitam, berubah begitu ya. Tetapi berubah untuk makin menyerupai Kristus. Ya, itulah tujuannya ya. Kita men-sharingkan acara ini T3 berdasarkan firman Tuhan. Timeless Word of God. Ya. Lalu kita juga refleksikan hidup kita jujur kan. Gagal, berhasilnya, jatuh bangunnya betul. Kita. Jadi kehidupan kita itu kita refleksikan kepada apa? Apa yang menjadi pembanding firman kan? Iya. Nah, waktu kita bandingkan kita mungkin menjadi merasa gelisah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa begitu berdosa, merasa begitu bodoh, merasa begitu jauh. Bahkan kita seringkali berkata ini tidak mungkin begitu kan? Nah, tetapi itu yang Tuhan mau, kita jujur di hadapan Tuhan. Memang kita tidak berdaya. Nah, dengan kita datang kepada Tuhan dengan tangan terbuka, Tuhan saya tidak bisa. Maka Tuhan itu akan kita percaya. Karena firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Iya, kita pun mengalami transformasi yang Tuhan sudah lakukan terhadap kehidupan kita. Betul. Ya? Nah, jadi kita juga akan mengungkapkan di mana sih letak kegagalan kita, kesulitan kita, pergumulan-pergumulan kita terhadap tema-tema yang kita akan bahas di dalam acara ini. Iya. Ujungnya transformasi itu pasti terjadi karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, amin Pak Kuiva. Dan juga pastinya lagu-lagu yang diputarkan di dalam acara Dating Insight ini lagu-lagu yang enak. Enak ya? Enak karena ini lagu-lagu pilihan kita loh. Oke, sudah kita pilih. Jadi lagu pertama lagu spiritual, lagu rohani. Yang kedua adalah love song. Love song. Love song, ya. Okay. Kenapa ada love song? Karena itu juga merupakan ungkapan-ungkapan cinta dari artis-artis yang ada ya. Betul. Dan bagaimana mereka itu menyatakan isi hati mereka tentang cinta. Tentang cinta. Ya. Ya. Kita selain membicarakan tentang keunikan yang tadi
setelah disebutkan dating insight, kita juga akan masuk ke dalam sebenarnya hal yang paling menarik dan very inspiringnya dari program dating insight itu sendiri, yaitu apa? Programnya Garam dan Terang. Nah, Garam dan Terang ini Pak Kuiva akan menjelaskan secara singkat ya, bagaimana dan apa itu garam dan terang. Ya, mungkin dari Sobat Maestro udah ada yang pernah membaca buku Garam dan Terang bagi Keluarga, ya. Iya. Kemudian juga ada buku Garam dan Terang for Youth. Nah, Garam Terang bagi Keluarga dan Garam Terang for Youth itu adalah dua buku yang pernah saya tulis dan bisa Sobat Maestro cari di toko-toko buku, begitu ya. Iya. Nah, Garam dan Terang, kenapa pakai Garam dan Terang? Karena memang itu satu kerinduan saya untuk boleh menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kan. Hendaklah engkau menjadi garam itu dan menjadi terang bagi banyak orang. Itu memang satu kerinduan. Nah, tapi di dalam definisi garam dan terang yang kedua, secara unik itu adalah sebenarnya chapter ya, isi chapter dari buku-buku yang pernah saya tulis. Jadi semua buku yang saya tulis itu semuanya pasti 11 bab, 11 chapter, mengikuti huruf inisial daripada G, A, R, A, M, T, E, R, A, N, G, begitu. Nah, misalnya, di dalam buku Garam Terang bagi Keluarga, G-nya itu adalah God as the foundation of marriage. Gitu. Lalu A-nya itu adalah able to communicate. Nah, jadi bagaimana suami istri bisa berkomunikasi. Lalu R-nya itu adalah resolving conflict. Nah, kemudian kalau di dalam Garam Terang for Youth itu adalah G-nya adalah God's presence in my life ya. Jadi bagaimana sih tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu A-nya itu adalah a path to find His will gitu. Lalu R-nya adalah seru nih, romance in fire ya. Ya, jadi setiap kata-katanya itu garam dan terang sama menjadi garam dan terang, tetapi setiap katanya di setiap buku disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Betul. Nah, untuk khususnya secara sekarang detail di dalam Dating Insight, ini kan ada garam terang yang lain begitu. Iya, betul. Jadi G-nya itu adalah God's will in dating. Nah, ini garam dan terangnya dikhususkan untuk muda-mudi yang sedang bergumul di dalam masa dating ya. Ya, betul. Jadi kita telah mengadakan riset ya dari buku-buku yang dari luar negeri, juga buku dalam negeri tentang 11 poin yang sangat penting di dalam kita mempersiapkan suatu perjalanan hidup menuju pernikahan. Nah, G-nya itu adalah God's will in dating, G-nya. Jadi, apa sih kehendak Tuhan bagi anak-anak yang sedang memasuki masa-masa persiapan pernikahan, begitu kan? Nah, di sini kita nanti akan bahas mulai minggu depan nih, Nak. Ya, mulai minggu depan. Jadi, misalnya dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ini satu tema yang sangat menarik karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah bagi setiap orang yang sedang mencari pasangan hidup ya, tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, begitu apa kan? hubungannya dengan pasangan hidup? Minggu depan kita akan bahas. Betul. Kita akan memulai akan serial. Jadi setiap huruf itu kita akan bahas 4 sampai 5 kali, ya. Nah, di dalam huruf G itu kita juga bahas nanti misalnya tidak baik manusia seorang diri saja. Apa maksudnya itu? Ya, apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu kan? Kemudian terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Lalu apa arti penolong yang sepadan? Nah, ini beberapa topik yang kita akan bahas di dalam God's will in dating. Itu huruf G. Ya. Nah, setelah 1 bulan kita membahas huruf G ini, kita masuk ke huruf yang berikutnya adalah A. Nah, nanti setiap huruf yang sudah selesai, jika Tuhan kehendaki ya, ini akan diterbitkan menjadi CD ya? compact disc. Betul, itu bisa nanti dibeli di toko buku fisik. Ya. Nah, yang huruf A itu adalah am I the perfect candidate? Ya, apakah saya seorang kandidat yang sempurna? Nah, kenapa berbicara soal kesempurnaan? Karena memang di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Lalu Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 5 ayat 8, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, jadi apa saja masalah personality begitu kan? Kita kan telah jatuh dalam dosa nih, nah, begitu kan? Ya. Sehingga dalam perjalanan hidup mungkin ada saja masalah-masalah personality yang mungkin bisa merusak relasi jangka panjang, ya kan? Ya. Kan pernikahan itu seumur hidup. Nah, ternyata ada orang-orang tertentu yang kalau membina hubungan jangka pendek itu oke. Tapi kalau membina hubungan jangka panjang
susah ya. Susah, sulit. Maka dia cenderung agak bisa merusak relasi itu begitu. Karena ada kecenderungan-kecenderungan dari dirinya yang perlu sebenarnya Dipoles, Dipoles. melalui bentukan Tuhan apa dan bagaimana, kita akan bahas itu di bulan yang Am I kedua. the perfect candidate? Iya. Wah, penting sekali ya. Betul. Dan kemudian berikutnya adalah R, itu adalah ready or not for dating, ya. Ready or not for dating. Jadi R. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 di situ dikatakan, Salomo berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Gitu. Nah, kalau memasuki masa dating terlalu cepat juga bahaya. Betul. Terlalu lama juga nggak seru. Betul. Jadi kapan ready-nya? sebenarnya kapan ya sebenarnya masa yang tepat itu untuk seseorang memasuki masa dating gitu kan? Iya. Nah, kita akan bicarakan ini dari beberapa dimensi dan kita akan menyimpulkan begitu. Ini menjadi sebuah insight lagi bagi setiap pendengar. Oh, kalau gitu saya ini sudah siap untuk dating misalnya. Iya, nanti kalau udah ketuaan masih belum dating juga kan mulai gelisah gitu ya. Iya. Kalau kemudaan juga Bahaya karena cinta itu kuat seperti maut. Betul. Bisa membakar karena nyalanya itu nyala api Tuhan kan. Kalau tidak hati-hati bisa kebakaran begitu. Jadi ya harus ada timing yang tepat. Timing yang tepat. Nah, tunggu nih. Be ready or not for dating. Itu huruf R ya. R. Nah, kita lanjut lagi nanti ke huruf A, itu adalah asking someone out. Wah. Wah, ngajak lawan jenis keluar. Tentu ini sebenarnya cowok yang ngajak sih, ya kan? Tapi sebenarnya cewek juga bisa ngajak sih. Cewek boleh ya? Ya boleh, tapi tidak boleh eksplisit. Soalnya kalau cewek ngajaknya itu eksplisit, cowok-cowok pada kabur semua nanti ya, ketakutan loh. Nah, tetapi kita akan memberikan strategi-strategi karena saya melihat bahwa pada zaman sekarang nih ya, yang pertama akibat kurang harmonis hubungan orang tua, ya kan, ribut. Maka anak-anak muda itu akhirnya tidak melihat sebuah teladan dari orang tua yang harmonis dalam berbicara begitu. Jadi orang tua kebanyakan saling diam atau ribut gitu kan. Keadaan dingin di dalam Dingin, keluarga. ya kan? Ada keheningan yang mencekam ya dalam rumah gitu tuh. Nah, sehingga anak-anak muda itu tidak terbiasa untuk berbicara, terlebih apalagi sekarang gaya bicara selalu pakai teks, ya kan? BBM, WhatsApp, SMS. Sehingga waktu kita misalnya lagi naksir seseorang, kita mau ngajak ngomong, aduh gimana, kita maju mundur, kita jadi bingung gitu kan, akhirnya jadi beku ya. Masuk seperti es batu gitu kan. Nah, di dalam asking someone out itu ini sangat menarik. Kita tentu akan memberikan insight lagi. Iya. Masa SMS-annya, ayo mau keluarga sama aku. Wah, SMS. Oh, itu terlalu nembak. Begitu nembak langsung jatuh ya. Nah, bagaimana caranya akan diajarkan nih? agar Iya, kita bagikan memberikan insight lah ya, insight-nya. untuk mengajak calon pasangan keluar, begitu Nah, kan? ini baru GARA. Nah, sekarang yang M, Pak. Ya, yang M itu Mr. or Miss Wrong. Jadi bukan right, tapi justru wrong. Kenapa sih kenapa wrong ya? Kenapa bukan yang right ya? Karena kita memang harus bisa memiliki satu kepekaan. Jikalau satu perjalanan dating gitu ya, kita udah sering ribut, kita sering konflik, putus nyambung gitu kan. Nah, tentu ada sesuatu hal yang kita tuh sebenarnya kita bisa peka gitu, dan Tuhan juga bisa menyingkapkan sebenarnya bahwa Jadi sebenarnya ada ciri-cirinya. ada tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda. Cuma kita seringkali karena jatuh cintanya begitu besar ya, dan cinta itu begitu buta, kita mengabaikan akan semua tanda-tanda itu dan kita paksa masuk begitu. Nah, di sini ini sangat penting, itu akan menutup daripada serial Garam season 1, Mr. or Miss Wrong ya. Di situ kita akan ungkapkan seperti apa sih Mr. or Miss Wrong ya. Jadi si Mr. bisa wrong, si Miss juga bisa wrong begitu kan. Betul. Nah, ini adalah season 1. Season 1. Season 1. Berarti masih ada season 2-nya. Season 2-nya terang. Nah, tunggu sebentar nih, karena kita harus mulai lagi dengan sebuah lagu yang tadi kita bilang love song. Oke. Kita sama-sama menikmati ya love songnya. Anda tetap dapat berinteraksi dengan kami via SMS. Kami menunggu SMS Anda di nomor 0812 2099 7939. Dan kami akan kembali lagi setelah yang ini. So, stay tune. Ya, Sobat Maestro, terima kasih telah bergabung kembali bersama kami. Saya ulangi lagi ya untuk SMS yang Anda dapat kirimkan. Pertanyaan Anda seputar program dan acara Dating Insight ataupun masalah Anda pribadi yang memang ingin mendapatkan jawaban yang jujur dan tulus daripada kami,
silahkan kirimkan ke nomor 0812 2099 7939. Dan juga terima kasih Sobat Maestro yang telah meng-add PIN BB kami, yang belum juga bisa di nomor 759246BB. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan program daripada acara Dating Insight yang adalah garam dan terang. Tadi baru session 1 nih, garamnya aja. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagi penjelasan apa terangnya itu di session 2. Ya, jadi yang terang itu kita lanjutkan ya, singkatannya, begitu kan? Nah, T-nya itu adalah true love. Nah, ada satu lagu, I want to know what love is, gitu kan? Wah, iya. Tuh. Apa sih true love ya? Iya, nah jadi bagaimana sih sebenarnya? Ada yang kata bilang cinta monyet, cinta buta, cinta posesif, cinta gombal, dan cinta anak mutu, gitu kan? Nah, Iya. tapi ada cinta sejati. Saya percaya kalau Tuhan Yesus berkata apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu pasti ada satu cinta yang kuat ya. Jadi pada saat kita makin tua, kita nggak ada orang makin tua makin bagus ya. Pasti kita makin keriput, kita bongkok, kita sakit-sakitan begitu kan. Secara fisik pasti menurun Secara ya. fisikal menurun gitu. Tetapi ternyata cinta itu bisa makin menguasai akan dua insan itu ya. Ternyata makin tua cinta bukan makin redup, tapi makin tua cinta tambah Bergairah, bergairah, makin kuat gitu. tambah kuat. Tambah kuat. Nah, kita membahas tentang true love. Jangan sampai Sobat Maestro bertemu dengan cinta gombal, tetapi boleh bertemu dengan cinta yang sejati. Jadi true love itu teruji oleh waktu ya. Teruji oleh waktu. Nah, setelah itu kita masuk ke huruf E, kan terang ya. E itu adalah equally yoked relationship. Nah, equally yoked relationship itu artinya hubungan yang sepadan. Nah, apa artinya? Nah, demi menikmati relasi seumur hidup, maka sepasang insan itu harus terkoneksi di dalam banyak sekali dimensi. Ya kan? Nah, misalnya kayak saya dengan Liana nih, kita ada hobi bersama-sama ya. Banyak. Misalnya tiap pagi kita suka ngopi berdua, ya kan? Iya. Ngobrol. Kita juga punya hobi miara ikan, ya kan? Kita juga punya ada hal-hal yang secara dimensi-dimensi kita tersambung gitu ya, Nah ya. Iya. Sehingga apa yang Fafa nikmati, ini panggilan sayang ya kalau di rumah nih, Fafa and Nana gitu kan. Nah, jadi apa yang Fafa nikmati itu Nana juga menikmati. Iya. Nah, apa yang kita nikmati itu bisa everlasting gitu. Nah, ini kita akan ungkapkan dengan mendalam dimensi-dimensi tersebut, supaya akhirnya di dalam kita sedang mencari pasangan hidup itu kita bisa merasakan orang ini sepadan nggak ya dengan saya gitu. Ya, namanya equally itu kan artinya sama dengan ya. Sama dengan, bukan tambah kurang ya. Bukan tambah kurang ya. Atau berkalian ya. Iya, jadi equally relationship-nya. Iya, nah masuk ke huruf R ya. R itu adalah respecting your date. Ya, respecting your date artinya menghormati akan pasangan kamu. Nah, saya ini sangat prihatin Bu Liana ya. Jadi di banyak anak-anak muda sekarang mereka telah melanggar prinsip pernikahan yang kudus begitu. Ya, jadi kan memasuki pernikahan itu harus dengan kudus. Ya. Nah, bagaimana sih? Jadi saya percaya masa-masa dating itu masa-masa perkenalan menuju pernikahan, ada batasan yang harus kita jaga dan ketat. Karena pernikahan kudus itu menjadi sasaran akhir dari dating. Nah, kiat-kiat apa yang kita harus terapkan? Khususnya untuk para wanita nih. Jangan sampai hal yang berharga itu tidak bisa dipertahankan sampai tiba Tuhan memberkati dalam pernikahan kudus, begitu kan? Iya. Nah, ini tema respecting your date ini sangat penting. Iya. Jadi wanita itu bukan diperlakukan sebagai objek ya, tapi bagaimana dan apa seharusnya yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan relasi itu ya. Betul. Nah, setelah itu huruf A lagi. Kan tadi terang ya, huruf Terang. R. R itu Huruf tadi R. tadi kan respecting your date, masuk ke A. A itu adalah after a breakup. Wah, ya sedih sekali. Ya, After a breakup. jatuh cinta berjuta rasanya kan. Nah, tidak kurang pemuda-pemudi Kristen yang salah berespon setelah mengatasi putus cinta. Misalnya langsung mencari pasangan baru gitu kan. Bikin sakit hati tuh. Baru putus hari ini, besok udah nyambung sama yang lain. Waduh, kok bisa begitu ya? Nah, jadi adanya etika-etika yang kurang tepat begitu kan? Iya. Di dalam Atau terlalu lama bersedih di dalam bisa tenggelam dalam kesedihan yang berlebihan begitu kan? Sampai benar-benar tenggelam, malas makan, malas beraktivitas, bahkan sampai tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan karena putus cinta. Bisa terjadi seperti itu. Juga ada juga lari kepada kebiasaan yang merusak. Nah, bagaimana sesungguhnya meresponi putus cinta begitu? Jadi ini kan harus dipersiapkan karena memang kalau sampai betul terjadi banyak ketidakcocokan ya, tentu itu sebuah warning gitu.
Iya. Jangan sampai kita terus paksain, ya pokoknya saya cinta apa-apa begitu, lalu tidak ada strategi-strategi yang kita coba bangun kan untuk akhirnya bisa memasuki pernikahan kudus dengan lebih baik begitu. Iya. Nah, jadi after a breakup itu bagaimana? Nah, setelah itu huruf N. N itu adalah need your parents input, ya. Jadi membutuhkan akan input ataupun masukan dari orang tua. Nah, kita percaya bahwa orang tua itu ditempatkan Tuhan sebagai wakilnya bagi setiap pemuda-pemudi. Nasihat mereka tentu sangat berharga untuk kita pertimbangkan. Nah, bagaimana memilah masukan yang positif dan sesuai kehendak Tuhan dengan masukan yang mungkin sangat subjektif, ya. Kita tidak bilang itu negatif begitu, karena saya percaya nasihat dari orang tua itu pasti selalu baik. Tapi bisa sangat subjektif, dan subjektivitas dari manusia, dan kita tahu kita semua telah jatuh dalam dosa. Bisa jadi subjektivity itu adalah sesuatu hal yang mungkin bukan sesuatu yang prinsipil. Dan kita sebagai orang telah dewasa, kita patut mendengar, tapi kita juga bisa sebagai orang dewasa kita mendiskusikan, kita membicarakan apa masukan yang memang baik yang membuat kita masih mulai kita bertumbuh gitu kan. Ada sesuatu yang kita juga harus ada strategi-strategi untuk akhirnya orang tua bisa menerima ini dan itu. Sebenarnya kalau kita kan menjadi orang tua, dan kita sudah menjadi orang tua ya, kalau kita kan maunya yang terbaik buat anak-anak kita, dan tentu saja kita akan mencoba memilah gitu, apa sih yang terbaik buat anak-anak kita, ya tentu harus berdasarkan dengan firman Tuhan, bagaimana kita memandangnya juga baik buat anak kita itu ya. Jadi orang tua Anda tuh harus didengarkan. Ya. Oke, dan terakhir adalah huruf G. Gitu? Ya, G adalah apa? Go for marriage. Akhirnya menikah, begitu kan? Nah, seperti kita dulu ya, Nah ya, kita mau menikah deg-degan. Tapi kita go juga. Karena kita tahu marriage is a never ending school. Ya, pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah berakhir. Iya, jadi marriage itu bukan kayak film fairy tale gitu ya, yang pasti akan bahagia selama-lamanya. Wah, itu sekolah. Sekolah itu awal ya. Iya, jadi waktu sekolahnya dimulai waktu kita buka mata. Begitu kita bangun tidur, kita udah mulai sekolah. Loh, kita udah menikah. Iya. Siapa di sebelah? Iya, betul. Dan pasangan kita itu bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membentuk kita. Namanya juga sekolah kan, buat dibentuk makin baik. Bukan membuat kita makin hancur di hadapan Tuhan, begitu kan? Ya, betul. Nah, kita akan bahas itu di huruf yang terakhir, go for marriage, begitu. Iya. Oke, Pak Kliva, ini sekarang pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk. Kita akan mulai menjawab pertanyaan ya. Dari Buah Batu nih, sehat nggak sih kalau kita berpacaran tetapi sering ribut? Apa itu bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan? Iya, sering ribut itu menjadi satu tanda ya dari sebenarnya mungkin beberapa titik yang kita harus cermati. Misalnya mungkin kekurang dewasaan dari pribadi itu. Jadi makin matang satu pribadi, sesuatu masalah menjadi makin kecil. Tapi kita yang kurang matang, kita cenderung membesar-besarkan, betul? Masalah gitu. Masalah kecil dibesarkan. Itu kan anak kecil begitu. Iya. Kita sekali anak-anak kita begitu kan. Tapi kita orang dewasa, aduh udahlah jangan dipusingin, begitu aja kok pusing gitu aja kok ribut gitu kan. Karena kita makin dewasa gitu. Nah, tanda daripada suka ribut tuh mungkin yang pertama ini adalah tanda daripada kekurang matangan gitu ya. Nah, di sini kamu yang penting kapan itu masuk ke dalam dating. Nah, kalau anak remaja pacaran, wah saya udah bisa duga deh. Udah belum matang, emosional, posesif, cemburuan gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh cemburu, tapi cemburu juga ada ala kadarnya. Iya. Artinya ada kadar-kadar tertentu yang harus dijaga. Jangan sampai dia baru pergi sama temennya, kita udah kayak kebakaran jenggot kalau punya jenggot begitu kan. Nah, jadi di sini saya percaya begini, menuju kepada titik pernikahan, ya ribut itu adalah termasuk juga setelah kita memasuki pernikahan kayak kita gitu ya, Nah kita juga pernah ribut, tetapi frekuensi itu kan makin berkurang. Dan juga akhirnya ribut itu bisa kita coba komunikasikan, ya kan, kita bisa komunikasikan. Saya nggak suka lo kalau kamu tuh ngomongin hal-hal itu, bagi saya tuh tidak penting. Wah, begitu kakak ngomong gitu gimana, Nana? Enak aja, itu penting gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai mengkomunikasikan kan. Nah, mulai mengkomunikasikan, dan akhirnya hasil daripada komunikasi, ya ini penting nih, setelah ribut harus makin dekat. Kenapa makin dekat? Karena saya makin tahu, oh kamu maunya begitu toh. Ya udah, saya janji kalau kamu maunya begitu saya nggak ulangi yang kamu mau. Tapi saya juga punya kemauan, betul kan? Tolong dong bisa diwujudkan kemauan saya. Nah, saya percaya relasi itu adalah suatu bentuk jangka panjang daripada memberi dan menerima.
Nah, selama satu pihak akhirnya menolak untuk memberi, maka hubungan itu ada di dalam kebahayaan. Iya. Memang kalau ribut-ribut di awal-awal itu mah sebenarnya wajar ya, karena kan kalau misalnya kita dua pribadi yang berbeda hendak bersatu menjadi suatu partner gitu kan, pasti ada konflik. Cuma bagaimana menyelesaikan konflik itu supaya kita bukan tambah jauh, tetapi tambah dekat. Betul. Nah, itu kalau misalnya berhasil, cocok deh ya. Nah, di dalam buku Garam Terang Bagi Keluarga itu kita bahas satu bab tuh, di resolving conflict. Resolving conflict sudah dicatat secara mendetail dan jelas sekali. Betul. Di Garam Terang Bagi Keluarga, betul. Anda bisa mencarinya di toko-toko buku ya. Ya, betul. Ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Jadi kita nggak bisa lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi gini, terima kasih juga untuk banyaknya invite BB ya, yang kita terima malam hari ini. Kita accept. Kalau mau bertanya setelah siaran ini, welcome, ya kan? Nanti kita akan berkomunikasi melalui BB juga. Mohon maaf juga karena waktu, SMS yang kita baru bisa baca baru satu ya. Ada beberapa juga yang masuk. Nanti kita akan coba jawab setelah acara ini selesai. Gitu ya. Iya, oke. Dan kita akan mengakhiri acara kita. Tapi Sobat Maestro ingat bahwa ini bukan ending, tetapi baru awal dari perkenalan kita. Dan untuk lebih lanjutnya kita tetap bisa keep in touch ya. Ada di Facebook juga, ada fanpage-nya di Dating Insight. Atau juga ada di website di www.datinginsightindonesia.wordpress.com. Oke, udah selesai ya kita. Tadi udah disebut Facebook kita pages Dating Insight ya. Iya, Dating Insight. Oke, dan juga satu hal bahwa ini kan sekarang dengan teknologi yang cukup canggih, radio kita ini siarannya bisa didengar di seluruh dunia dengan satu aplikasi yaitu TuneIn ya. TuneIn Radio. Jadi kalau kita memiliki smartphone bisa download TuneIn Radio, jadi kita yang di luar Bandung pun bisa mengikuti akan siaran ini. Ya, oke. See you guys on next Monday ya, in the same time, tentu saja jam 7 di Maestro. Oke, kita akan mengakhiri program kita pada malam hari ini. Kita akan tutup bersama-sama dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah ya Tuhan akan percakapan kami. Dan kiranya apa yang telah kami percakapkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Ada pergumulan-pergumulan dari para pendengar, mohon Tuhan hadir, memberikan jalan keluar, memberikan pimpinan yang jelas, sehingga kami boleh merasakan bahwa di tengah dunia yang gelap ini, kami boleh menyembah Tuhan yang hidup. Dialah ada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, dan hari ini bertata di sorga dan juga bertata di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.